obesitas, alkohol, ada gangguan ginjal, terus ada stres, merokok, dan lain-lain. Berdasarkan etiologinya ya, hipertensi itu dibagi jadi dua. Ada yang primer atau esensial, ini yang paling sering ada di masyarakat. Dia tidak diketahui penyebabnya. Kalau yang sekunder ada, tapi diketahui penyebabnya. Misalnya ada penyakit renal kronis atau pada dia pengguna pil KB. Kalau yang lainnya dicek pakai pil KB enggak, ginjalnya bagus. Kenapa ya bisa hipertensi? Kita nggak tahu gitu. Ini penyebab hipertensi sekunder ya, dari ginjal ya. Kerusakan glomerular menyebabkan penurunan GFR sehingga terjadi retensi cairan dan meningkatkan sekresi renin dan angiotensin. Dan nanti akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Terus NSAID, kortikosteroid, kontrasepsi oral ya, itu harus diingat. Terus ini ya patofisiologinya, tekanan darah meningkat itu bisa karena cardiac output-nya meningkat. Cardiac output-nya itu adalah banyak darah yang sekali dipompa dalam satu kali jantung memompa gitu ya. Jadi jantung itu kan ketika dia memompa satu kali volume yang keluar itu adalah si cardiac output gitu. Nah, kalau peripheral resistance adalah si pembuluh darahnya dia gitu. Pembuluh darahnya dia yang meningkat misalnya vasokonstriksi. Jadi kan tekanannya meningkat gitu ya. Volumenya menjadi lebih kecil, volume lumennya gitu sehingga tahanan dari perifer itu meningkat gitu sih kira-kira ya. Terus cardiac output-nya ini meningkat sehingga venous return-nya itu meningkat, blood volume-nya meningkat, terus retensi terjadi fluid retensi juga meningkat gitu. Ini juga yang tadi periferal ya, vasokonstriksi bisa karena macam-macam. Diagnosis dan investigasi ya, pengukuran tekanan darah yang kira-kira gimana, terus pemeriksaan fisik dan lain-lain. Cara pengukurannya itu dia dengan udah pada sering kali ya mungkin ya, dia dipakein manset gitu di tangan ya, lengan atas biasanya, karena yang mau diambil adalah si arteri brachialis. Terus kita taruh stetoskop di situ, kita pompa sampai nadinya nggak ada, terus kita dengerin di stetoskop, kita buka pelan-pelan. Yang loop pertama itu adalah sistole, terus dia bertak terus kan, tak 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 sampai yang terakhir itu adalah diastole. Gitu. Ini udah ya faktor resiko, tujuan terapi. Tujuan terapi menurunkan tekanan darah ya, tapi tidak sampai mengganggu fungsi pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya dikasih obat hipertensi terus sampai udah keringet dingin, sampai dia menjadi pandangannya gelap, itu harus diubah lagi terapinya. Gitu. Jadi baca aja, ini modifikasi gaya hidup dulu ya pertama kali. Jadi dia dikatakan hipertensi kalau dia sudah 2 kali pengukuran di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Jadi misalnya kalau baru sekali doang biasanya tinggi nggak? Belum tahu gitu, apalagi tingginya cuma sampai kayak 140 gitu ya. 140. Sampai ke 140 tingginya, nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Jadi kita bisa suruh dia modifikasi gaya hidup dulu, nanti tensi ulang minggu depan. Gitu. Terus algoritma terapi hipertensi. Tekanan darah 140/90 ya. Kita modifikasi gaya hidup dulu. Kalau misalnya seandainya di tensi lagi masih meningkat, kita kasih obat sesuai dengan keadaannya. Nanti dibahas. Obat-obat antihipertensi ada banyak ya, ada diuretik, ada simpatolitik, ada CCBS inhibitor dan lain-lain. Diuretik ini dia mengurangi volume cairannya ya, jadi dia kerjanya di yang cardiac output tadi. Terus kalau tiazid sama dia diuretik juga ya, fungsinya tadi mengurangi si cardiac output tadi. Terus diuretik kuat itu paling sering dipakai ya furosemid.
Jadi dia kerjanya di loop of Henle. Terus sama membuang juga si cairannya itu. Diuretik hemat kalium nih kalau yang kaliumnya rendah, tapi juga bisa dipakai juga nanti kalau ada bab gagal ginjal ya. Nah ini overview-nya ya. Loop of Henle di sini ya si furosemid kerjanya. Terus yang kedua adalah beta blocker, ini sering dipakai ya. Jadi dia menghambat reseptor beta 1. Kayaknya udah ada deh di awal ya, beta 1 di farmakologi dasar kalau nggak salah ya. Ini. Jadi karena beta satunya itu dihambat, frekuensi jantungnya menurun, kontraktilitas menurun, curah jantungnya juga menurun. Gitu. Terus ini dibaca aja indikasi ya MCI akut. Terus S inhibitor. Ya tadi beta blocker, sekarang S inhibitor. S inhibitor itu kerjanya adalah dia menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Karena angiotensin ini bisa menumpuk di paru-paru, makanya dia bisa membuat batuk kering dan diubah menjadi bradikinin ya. Gitu. Terus angiotensin 2 reseptor blocker ARB ya. SIBL atau ARB ini merupakan obat yang direkomendasikan kalau pasiennya ada gagal jantung dan gagal ginjal. Jadi kalau misalnya kita ronsen, terus ternyata jantungnya kelihatan gede, udah ada kaki bengkak, pilih salah satu antara S inhibitor atau ARB. Gitu. Jangan mulai dari amlodipin dulu, apalagi kalau kakinya udah ada bengkak. Gitu. Oke. Terus antagonis kalsium ya, kalsium channel blocker. Contohnya amlodipin. Dia pada mekanisme kontraksi otot kan ada tuh kanal kalsium yang kalsium masuk ke sel sehingga aktin berikatan dengan miosin gitu ya. Nah itu kayaknya nggak perlu diulang lagi, tapi kira-kira gitu. Kalau kalsium yang nggak bisa masuk ke dalam ke dalam otot, termasuk otot-otot yang ada di sekitar pembuluh darah gitu ya, di sekeliling pembuluh darah untuk vasokonstriksinya nggak akan bisa terjadi, sehingga yang terjadi adalah relaksasi. Makanya terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi akan menurunkan si resistensi perifer yang ada di awal tadi. Makanya tensinya akan menjadi turun gitu. Sedianya ada yang 5, ada yang 10 ya. Pasti kalian lebih paham lah ya yang udah pada kerja mungkin gitu. Terus ini udah dijelasin ya CCB, dihidropiridin dan hidropiridin. Nah, ini intinya ya. Jadi kalau misalnya ternyata pasiennya itu gagal jantung, kita bisa pilih antara S inhibitor atau diuretik atau ARB. ARB-nya biasanya kalau pada gagal ginjal sih seringnya ya, gitu. Kalau misalnya dia angina dan dia ada irama jantung yang irreguler atau irama jantungnya cepat, kita bisa pilih beta blocker. Gitu. Ya, S inhibitor atau ARB kalau pada orang gagal ginjal. Ini masalah terapi ya, pasiennya nggak patuh karena harus minum obat seumur hidup, kondisi khusus. Misalnya orang yang gagal ginjal dia atau geriatri dia setengah dosis, boleh dulu dimulai dari setengah dosis daripada terlalu turun tekanan darahnya. Nanti bisa kalau tekanan darahnya terlalu rendah kan perfusi renalnya itu kan berkurang ya, darah renalnya berkurang sehingga terjadi aki prerenal yang sebelumnya udah dibahas ya. Kalau wanita itu S inhibitor dan ARB itu teratogenik ya. Jadi S inhibitor dan ARB itu hanya pada orang gagal ginjal dan gagal jantung. Kalau wanita jangan pernah dikasih S inhibitor atau ARB. Beta blocker juga jangan. Nah, yang boleh itu adalah selama hamil adalah metil dopa untuk pasien preeklamsia. Oke.
Sekian untuk antihipertensi. Sebelumnya kayaknya pasti udah pernah dapet ya mengenai yang kayak farmakodinamik dan lain-lain di farmakologi dasar gitu ya. Nah ini karena udah farmakoterapi, jadi kita lebih ke kalau pasiennya ada penyakit ini, kita lebih rekomendasikannya apa. Kalau ternyata dia ada ini, kalau ternyata dia hamil, apa yang boleh dipakai gitu. Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyain? Halo, kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut apa? Boleh nanya, Mbak, bentar aja. Boleh nanya ya, bentar ya. Iya, Gini, ada satu kasus ya, kemarin Mama dapat pelatihan kasus. Jadi ada seorang pasien dengan penyakit jantung rematik ya. Ada ya penyakit jantung rematik itu ya. Nah, kemudian dia dikasih dia operasi ini kalau nggak salah ya, operasi intrakranial atau bagaimana ya, kalau nggak salah operasi, kemudian dia minum semacam pengencer darah, tapi yang terbaru tuh lupa nama obatnya ya, kayak semacam clopidogrel lah gitu ya. Terus setelah 3 bulan dia mengalami perdarahan di intrakranialnya gitu. Nah, kemudian pasien dikasih manitol sama dokter, lalu diagnosisnya kalau nggak salah hidrosefalus. Nah, pertanyaannya, perdarahannya itu apakah memang disebabkan karena pemakaian obat tadi ya, semacam pengencer darah, atau memang sudah ada sebelumnya trauma gitu ya, kemudian terjadi perdarahan gitu. Kalau dilihat waktu protombinnya sih masih memenuhi syarat itu, Mbak Ines. Oke, jadi kalau misalnya setauku sih, dia ada penyakit jantung rematik. Memang kan terjadi pembekuan di mana-mana ya. Kalau autoimun tuh memang memang pakai antikoagulan, memang pakai pengencer gitu untuk sehari-harinya. Nah, kalau misalnya apakah perdarahannya itu disebabkan oleh pengencernya atau tidak, itu PTA-PTT kan tadi normal, dedimer sama INR-nya gimana? Kalau misalnya dedimernya itu rendah, INR-nya itu INR-nya itu normal gitu ya, berarti ya kemungkinan memang karena pengencernya. Tapi kalau ternyata INR-nya meningkat, dedimernya juga meningkat, berarti itu adalah perjalanan dari autoimunnya yang mana dia ada komplikasinya, yaitu namanya DIC, disseminated koagulasi intravaskular. Ketika dia sudah koagulasi terus-menerus, akhirnya si bahan-bahan koagulasinya habis, yang terjadi adalah pelepasan dari si koagulasi itu, makanya terjadinya perdarahan. Dan tapi kalau di IC itu dia perdarahannya nggak cuma di intrakranial, ada di mana-mana gitu, ada di bawah kulit, ada di bawah sklera dan lain-lain gitu sih. Jadi tergantung. Manitolnya untuk apa, Mbak Ines? Manitolnya itu untuk menurunkan tekanan intrakranial. Jadi kalau dia hidrosefalus ya, biasanya kan dia otaknya edem tuh. Otaknya edem, jadi kita kasih manitol kan diuretik tuh, sehingga bengkaknya itu nggak terlalu menekan tengkorak kepalanya gitu. Oke Mbak Ines. Ya berarti hasilnya masih ada yang kurang ya? Hanya melihat waktu protombin aja, nggak ada dimernya, nggak ada yang tadi Mbak Ines bilang INR nggak ada ya? Dedimer sama INR. Oh iya. Oke Mbak Ines, makasih. Itu dari WHO tuh kemarin trainingnya. Bingung. Ya, makasih Mbak Ines. Ya. Iya, oke Ma. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke sistem pencernaan sama hepar. Ini agak banyak ya, tapi kita akan membuat ini menjadi simple aja, gitu. Gagal hepar nggak saya masukin dulu karena ada di farmakoterapi 2, tapi ini lebih ke heparnya mungkin yang hepatitis ya. Nah, ini kita masuk dulu ke saluran pencernaan ya. Ini anatominya, jadi dia dari mulai mulut, terus orofaring, esofagus, masuk ke lambung, duodenum, terus ileum, terus apa namanya, kolon, anus, rektum, gitu ya. Ini udah familiar sih mungkin. Ini fisiologinya ya, fisiologi jadi pencernaan itu dia apa namanya dia ditutupi oleh selaput mukosa yang berfungsi sebagai fungsinya penyerapan dan sekresi. Sekresinya itu apa? Sekresinya itu bisa mukus, bisa enzim. Nah, nanti ada kalau misalnya di mekanisme diare ya, kalau apa sekresinya itu bisa juga terjadi akibat perbedaan osmolaritas gitu. Nah, ini adalah saraf parasimpatis, saraf simpatis ya. Kalau misalnya dia parasimpatis, itu dia meningkatkan peristaltik dan sekresi. Kalau misalnya dia simpatis, itu menghambat parasimpatis. Ini keluhan paling sering ya, panas di epigastrium, kembung, mual, muntah, cepat kenyang. Itu kita biasa sebutnya dengan sindroma dispepsia. Tunggak peptik ini yang paling sering ya, orang datang dengan keluhan nyeri ulu hati. Tapi kita harus lihat dulu apakah itu benar-benar nyeri ulu hati atau jantung. Karena kalau dia memang nyeri ulu hati, itu tuh biasanya dipengaruhi oleh makanan, satu. Yang kedua, dia itu nyerinya bersifat tajam. Nyerinya bersifat tajam. Yang ketiga, itu dia tidak menembus ke punggung dan tidak menjalar ke lengan. Nah, ini adalah sekresi asam lambung ya. Asam lambung itu HCl disekresikan oleh sel parietal yang mengandung reseptor histamin, gastrin, dan asetilkolin. Di mana hanya Helicobacter pylori yang merupakan merusak dinding mukosa. Jadi si ulkus peptik ini bisa disebabkan oleh bakteri, yaitu salah satunya adalah Helicobacter pylori. Yang kedua tunggak duodenum, jadi lukanya di duodenum. Yang ketiga ini dibaca aja, gejala klinis sudah ya, tadi udah dijelasin. Ada penurunan berat badan, tapi paling sering itu adalah mual muntah ya. Mual muntah. Nah, ada yang namanya cardinal warning sign, bukan cardinal sign ya, cardinal sign mah tifoid, warning sign. Jadi kalau misalnya orang dengan tungkak lambung tapi mempunyai warning sign, itu wajib untuk dirawat ya. Warning sign-nya ada apa aja, yaitu apabila usianya di atas 40 tahun, terus kemudian sudah lebih sudah lebih dari 2 bulan, disertai muntah hitam atau BAB hitam. Gitu. Nah, terus diagnosanya adalah ini data pengujian asam lambung ya. Ini sebenarnya nggak ada sih data, jarang diperiksa ini. Paling sering itu adalah Helicobacter. Helicobacter itu diceknya dengan ureal breath test. Jadi kita disuruh tiup-tiup kantong gitu, terus nanti kita bawa ke lab. Nanti dari labnya, kalau ureanya banyak, kan Helicobacter ini menghasilkan urea gitu ya. Sehingga kalau ureanya banyak, berarti kemungkinan positif terhadap Helicobacter pylori. Sama blood occult test, feses rutin. Jadi pada saat orang ulkus peptikum itu tuh seringnya dia nggak ketahuan muntah darahnya, gitu. Karena ulkusnya masih kecil. Tapi darah itu kalau sudah keluar di luka, dia bisa masuk ke saluran cerna yang lebih di bawah, gitu ya, yang lebih di bawah. Nah, sehingga dia akan bisa dideteksi eritrositnya itu di feses gitu.
dideteksi di feses. Nah, jadi walaupun BAB-nya nggak hitam, tetap kita cekkan feses rutin. Kalau ada orang yang apalagi dia anemia gitu, terus ada nyeri lambung. Tujuan terapi emang menyembuhkan ulkus, menghilangkan rasa sakit, mencegah timbulnya komplikasi gitu. Terus penata laksanaan. Jadi gini, ini sering banget ya, sakit perut, kasih aja Asmef kan sakit, itu sering banget tuh kayak gitu. Padahal NSAID itu merupakan sebuah NSAID yang mana di lambung itu kan ada dua fungsi ya, ada fungsi protektif dan fungsi destruktif. Destruktif itu adalah perusakan makanan yang kita makan oleh HCl. Protektif adalah pelindungan mukosa lambung supaya nggak dicerna oleh HCl. Yang ngelindungin siapa? Yang ngelindungin itu adalah prostaglandin gitu. Jadi kalau misalnya kita minum NSAID, prostaglandinnya kan dihambat, termasuk prostaglandin yang melindungi di dalam lambung gitu. Sehingga mungkin nyerinya pada saat awal akan menghilang gitu. Tapi setelah efeknya habis, prostaglandinnya kan rendah, asam lambungnya akan lebih melukai, sehingga akan terasa lebih sakit, gitu. Kalau untuk non-farmakologi bisa diedukasi untuk makan sedikit-sedikit tapi sering, gitu. Kalau pengobatan awal, karena dia pH-nya asam, kita bisa kasih untuk makan antasida dulu. Antasida ini harus dikunyah, kalau yang tablet ya. Supaya bisa bekerja gitu. Terus kalau seandainya tidak membaik, kita bisa beri antagonis reseptor H2, yaitu adalah simetidin, ranitidin, sering ya reseptor H2. Terus ada PPI, proton pump inhibitor. Paling sering itu adalah omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, itu paling sering ya, gitu. Ini semuanya adalah kalau antasida untuk menetralkan asam lambung, kalau yang dua ini untuk mengurangi produksi asam lambung. Dan kalau misalnya dia sudah kronis, biasanya kan dia dikombinasi tuh. Jangan mengkombinasikan antagonis reseptor H2 blocker kayak ranitidin dengan PPI, karena dua-duanya kan sama-sama menghambat H+ ya, ion H, sehingga asam lambungnya produksinya berkurang. Nah, itu kan mekanismenya sejalan tuh. Kalau kita kombinasikan itu kurang berguna gitu. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ternyata ada perihnya, kita jangan kasih anti nyeri, kita kasihnya supralfat atau tadi antacid gitu. Terus kalau misalnya emang masih sakit banget, kita boleh kasih anti nyeri yang tidak terlalu ke prostaglandin gitu. Tidak terlalu menghambat prostaglandinnya, tapi jarang sih dipakai. Paling kita kombinasikan dengan prokinetik. Ya, kita bilangnya prokinetik. Prokinetik itu adalah penguat motilitas. Gitu. Contohnya adalah metoclopramid atau domperidon. Kalau nggak ada, ondansetron juga boleh. Jadi kadang kalau misalnya kita sakit perut, kita dikasih nih ini gitu kan obat misalnya omeprazol, kok dikasih domperidon juga gitu. Terus kita nanya, saya nggak ada muntah, kenapa nih dikasih domperidon gitu? Karena sebenarnya itu adalah bukan untuk muntahnya, walaupun kamu tidak ada muntah, tapi dengan adanya prokinetik itu bisa mengurangi nyerinya, gitu. Ya, terus yang lainnya adalah misoprostol, tapi ini jarang dipakai karena dia sebenarnya adalah untuk meningkatkan prostaglandinnya ya, gitu. Lama pengobatan tungkak lambungnya 12 minggu. Jadi kayak kok udah minum seminggu gitu. Nggak sembuh-sembuh, selesai minum kambuh lagi ya. Iya, karena pengobatannya itu harus diselesaikan hingga 12 minggu pada tungkak lambung dan 8 minggu pada tungkak duodenum gitu. Jadi nggak bisa seminggu doang minum obat selesai. Harus sampai 12 minggu gitu.
Dosis pemeliharaan bisa sampai 6-12 bulan. Bayangin itu PPI diminum terus gitu ya. Jadi jangan berharap 1 minggu sembuh gitu. Kalau misalnya sudah kronis. Ini dosis awalnya ya, omeprazol 20-40 gitu. Terus ranitidin, ini dibaca aja, sukralfat gitu. Tapi ada beberapa pengecualian dosis. Misalnya adalah pada pasien yang sudah sampai perdarahan saluran cerna. Nah, itu omeprazol atau lansoprazol PPI-nya itu nggak cuma pakai yang minum, di drip di dalam NaCl gitu. Atau bolus 2 ampul gitu. Macam-macam ya, ada beberapa guideline. Tapi kalau sudah perdarahan ini bukan dosis ini yang dipakai. Dan kalau sudah perdarahan itu nggak bisa lagi pakai antasid. Padahal sebenarnya kalau di BPJS itu dulu nggak tahu ya. Sekarang dulu itu mungkin sampai beberapa bulan ya yang lalu tahun lalu deh mungkin masih ada kayak kontroversi gitu. Kalau misalnya dia perdarahan dirawat dengan perdarahan saluran cerna, KPI-nya itu tercover cuma 3 hari. Sementara kalau dia masih perdarahan, gimana gitu. Akhirnya masa perdarahan dikasih antasid gitu loh. Jadi agak sulit gitu ya untuk apalagi kalau misalnya pasiennya BPJS. Padahal dengan dispepsia dengan perdarahan saluran cerna itu wajib dirawat gitu. Ini untuk pasien sindroma dispepsia tadi ya. Nah, sindroma dispepsia itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain, yaitu adalah misalnya dia ada DM, terus gula darahnya nggak terkontrol, jadilah gastropati DM. Atau dia polifarmasi, dia paling sering pada lansia yang sakit-sakit tulang, minum obat tulang sampai lama, minum steroid sampai lama, sehingga prostaglandinnya menipis, kena asam lambung, jadinya sakit gitu. Terus, udah ya, ini dibaca aja pendekatan Helicobacter pylori, sama kayak tadi, nah alarm signs ya, berat badan menurun, melena, dan sebagainya yang tadi udah dijelasin ya, alarm sign. Di atas 45 tahun, gitu, muntah-muntah hebat, ya. Terus non-farmakologi menghindari makanan dan minum pencetus. Jadi jangan makan yang pedas, asam, berlemak, mengandung gas, kopi, dan alkohol. Seringnya adalah dikasih roti. Roti kan ragi ya. Ragi kan ada gasnya gitu. Terus makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ini juga sama terapinya. Nah, sekarang kita ke diare. Diare itu adalah yang dikatakan diare itu gimana sih gitu. Apabila BAB-nya udah 3 kali atau lebih dalam sehari dengan konsistensi lembek atau cair atau tidak seperti biasa. Jadi kalau cuma baru BAB cair 1 kali tadi, gitu. Apakah udah termasuk diare? Belum. Ya, jadi tolong diedukasi juga gitu. Kalau misalnya ini saya diare berapa kali diarenya gitu. Terus apakah misalnya BAB-nya udah 5 kali, saya BAB 5 kali mau beli obat diare. Diarenya cair atau lembek, ada lendir darah apa enggak? Enggak, saya BAB-nya biasa aja. Apakah itu diare? Enggak ya, gitu. Terganggunya absorpsi air, keluarnya cairan, dehidrasi, masalah yang dihadapi ya ini. Infeksi dan keracunan, karena biasanya patogen-patogen penyebab diare itu memiliki toksin. Itu. Terus penyebab penyakit diare. Nih ya, paling sering ada bakteri, virus, parasit. Bakteri E. coli paling sering, salmonella, terus Shigella. Kalau pada anak-anak seringnya rotavirus, adenovirus. Makanya pada anak tuh jarang banget dikasih antibiotik kalau diare. Paling sering dikasihnya zinc sama lacto-B. Terus parasit, ada cacing, ada Entamoeba histolytica, itu BAB lendir darah ya.
Nah, terus bisa juga karena defisiensi, bisa karena keracunan. Penyebabnya ya penularannya fekal oral atau pos imunisasi atau dia punya HIV/AIDS atau habis campak. Prinsip terapinya sebenarnya sih adalah atasi penyebab dulu. Kalau emang karena bakteri ya kita kasih antibiotik. Tapi kalau pada anak kan nggak boleh tuh, karena nanti flora normalnya bisa terbunuh gitu ya. Jadi kita kasih lactobacillus flora normal yang lain, diharapkan flora normal itu melawan patogen yang ada dengan zinc gitu. Nah, terus kalau misalnya seringnya pada orang diare itu kan adalah dehidrasi gitu ya. Nah, ya kita atasin dehidrasinya. Kalau perlu diinfus, kita infus gitu. Tapi jangan kalau nggak dehidrasi minta diinfus. Sering banget kayak gitu. Biasanya kita akan cek tanda-tanda dehidrasi. Misalnya kita cubit kulitnya, kita lihat yang namanya tugor. Kalau misalnya kulitnya udah kering, bibirnya kering, tugornya dicubit itu, cubitannya. Nah, itu berarti kan tugornya lambat ya. Berarti dehidrasi. Itu sudah merupakan indikasi daripada rehidrasi oleh infus gitu. Misalnya NaCl atau RL atau boleh minum oralit gitu. Atau kalau anak-anak ada ubun-ubun cekung atau matanya cekung atau nggak kencing gitu. Itu indikasi. Tapi kalau ternyata masih kencing, masih bagus, kulitnya juga masih lembab, bibir nggak kering gitu, ya berarti cukup obat pulang gitu. Ini obati masalah yang lain ya. Nah, ini adalah penilaian dehidrasi, dibaca aja. Terapi ABC. Terapi A bisa dikasih minum aja. Terapi B dikasih oralit. Ini paling sering ya di puskesmas. Nah, ini adalah dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu biasanya pada anak ya bisa bikin meninggal. Jadi kita loading cairan. Entah itu RL atau NaCl. Tapi paling sering RL ya. Kalau misalnya dia di bawah 1 tahun, berarti 30 mg per kilogram berat badan selama 1 jam. Jadi kalau misalnya berat badannya 5 kilo, 30 kali 5 itu harus habis dalam 1 jam. Dilanjutkan dengan 70 mili dikali berat badannya berapa, misalnya 5 kilo, dihabiskan dalam 5 jam. Setelah itu kita cek apakah urinnya udah ada atau belum, apakah tugornya sudah baik atau belum. Kalau belum bisa kita ulang lagi, atau bisa kita lanjut ke misalnya jadi dehidrasinya jadi sedang, berarti 10 cc per kgbb gitu. Jadi kalau anak tuh memang ada banyak rumus-rumusnya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita kerja di rumah sakit, terus dokternya minta infusan banyak-banyak gitu, minta RL 3 atau 4 gitu. Karena mungkin siapa tahu mereka mau loading biar nggak bolak-balik gitu. Terus udah ya, ini terapi dibaca aja NGT. Jadi kalau anak itu sebenarnya harus dipaksa makan. Kalau dia nggak mau makan, ya kita pasang nasogastric tube gitu. Karena kalau saluran cernanya itu nggak kontak dengan makanan, nanti filia-filianya itu bisa atrofi, bisa mengecil dan penyembuhannya akan menjadi lebih lama gitu ya. Jadi harus tetap makan. Keluar lagi nggak apa-apa, cairan keluar lagi nggak apa-apa, nanti diganti. Tapi harus tetap masuk gitu. Terus antimikroba ya, ini dibaca aja sama kayak anti diare. Anti diare itu ada absorben. Absorben itu paling sering karbon aktif ya, norit, niodietap gitu. Terus yang anti motilitas tuh sebenarnya iya dia termasuk anti diare. Kayak siapa ya namanya anti motilitas tuh? Imodium misalnya deh gitu ya. Nah, itu nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau kita kan nggak tahu ya penyebab diarenya tuh apa. Kadang nggak dicek juga. Diare karena amuba atau diare karena misalnya Shigella atau E. coli yang enterohemato yang BAB lendir darah, kan semuanya BAB-nya lendir darah tuh. Nggak dicek gitu. Itu apa?
Kalau ternyata dia amuba, dikasih penghambat peristaltik, oke dia nggak keluar. Tapi si patogennya itu, karena dia nggak keluar, dia bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berkembang biak di lapisan usus. Sehingga bisa memperbesar terjadinya perforasi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biar aja dia keluar kalau diare itu, walaupun sebenarnya kalau orang awam ya dikasih penghambat peristaltik kan udah nggak diare, oh bagus nih, udah berhenti diarenya, udah mampet gitu. Padahal itu patogennya berkembang di situ, apalagi kalau misalnya dia tifoid, sangat besar resiko untuk perforasi usus gitu. Terus ini dehidrasi udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke farmakologi yang hepar. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanya soal yang Bu, saya izin tanya. Iya, silahkan. Kan kalau kategori diare tadi, kalau fesesnya cair, terus sudah buang-buang air 3-4 kali, ya Ibu. Nah, misalnya ada pasien datang dengan keluhan fesesnya cair, tapi hanya baru 1 kali, itu sebaiknya kita kasih obatnya ke pasien apa? Terima kasih. Kalau baru 1 kali, observasi dulu aja. Kalau mau kasih oralit atau minuman elektrolit boleh, tapi paling simptomatik dulu aja gitu. Kalau misalnya dia ada muntah, lebih baik muntahnya yang diobatin. Karena kalau baru 1 kali, apalagi 1 kalinya tuh udah dalam waktu yang lebih lama ya. Misalnya 1 kalinya terakhir kapan? Udah 1 jam yang lalu. Berarti 1 jam itu kan dia nggak BAB ya. Ya udah observasi aja gitu. Paling elektrolit kalau mau gitu. Terima kasih. Ya. Gimana, ada lagi yang mau nanya? Bentar ya. Ibu, aku mau nanya. Ya, silahkan. Kenapa? Kalau misalnya Bu ada pasien, dia datang ke kita dengan keluhan, dia tuh ngerasanya panas, demam. Tapi saat diobservasi ke dokter, pengecekannya dokter bilang ini asam lambungnya naik. Jadi dia dikasih obat ranitidin, paracetamol, sama domperidone. Nah setelah dia ke dokter, dia baru tahu tuh dok kalau oh iya ini asam lambungnya naik. Karena tiap dia telat 2 jam atau 3 jam sekali, dia tuh punya keluhan kalau ulu hatinya sakit. Itu sebaiknya kan kalau obat BPJS itu cuma terbatas ya dok, ya Bu ya obatnya. Jadi obatnya udah habis. Nah dia tuh bingung kenapa obatnya udah habis tapi sakitnya masih. Terus dia mau beli obat lagi, dia bingung soalnya karena dia ngerasa asam lambungnya masih naik nih Bu tiap 2 jam 3 jam sekali. Kadang tengah malam juga katanya dia kebangun. Itu sebaiknya digimanain ya Bu? Dikasih obat ganti kah antasida atau lanjutin ranitidin aja? Tapi kan kalau ranitidin minumnya sebelum makan ya Bu. Sedangkan kalau tengah malam kan dia nggak makan nih Bu. Itu baiknya dikasih obat apa ya Bu? Itu aja sih Bu, makasih Bu. Iya, jadi gini, sama kayak yang guideline terapi itu ya, terapi apa namanya, ulkus peptik tadi ya. Dia itu kalau misalnya obatnya habis, kalau mau tetap pakai BPJS, kontrol lagi, tebus lagi. Karena kalau di guideline kan tadi 6-12 minggu baru ada perubahan. Karena kan kita nunggu tuh si ulkus di lambungnya itu sembuh gitu, lukanya itu sembuh gitu. Kayak kita jatuh, misalnya kan di kulit ada lecet kan, nunggu dia sembuh. Sementara kalau dia belum sembuh, udah kena asam lambung lagi, dia akan perih. Kalau misalnya pun dia mau mau mengobati sendiri, mau beli sendiri, misalnya males, mungkin ngantrinya panjang atau apa, bisa PPI tadi 6-12 minggu gitu. Terus kalau yang tengah malam, jadi caranya adalah sebelum tidur itu jangan banyak makan, karena semakin banyak kita makan, dia akan semakin banyak memproduksi asam lambung gitu.
Terus tidurlah dengan bantal yang tinggi sementara gitu, supaya nggak ada rasa panas sampai ke atas. Nah, di siang harinya adalah kesempatan untuk makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Kira-kira gimana? Bisa diterima? Kalau seandainya belum sembuh harus di endoskopi. Gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Baik, kita lanjut ya kalau gitu ke yang hepar. Hepar ini sebenarnya ada banyak ya penyakitnya, tapi di sini karena gagal hepar itu nanti dibahas di farmakoterapi 2, jadi di sini heparnya kita bahas tentang hepatitis gitu. Nah, hepatitis ini adalah itis itu radang ya, hepa itu adalah hepar hati. Berarti peradangan pada hepar, inflamasi atau nekrosis pada jaringan hepar. Ada yang berlangsungnya singkat, ada yang dia lama gitu. Kalau dia kurang dari 6 bulan itu termasuk hepatitis akut, tapi kalau dia lebih dari 6 bulan hepatitis kronis. Nah, hepatitis ini nggak cuma disebabkan oleh hepatitis B yang sering kita khawatirkan itu. Jadi hepatitis itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, bisa karena obat, bisa karena parasit, bisa karena toksin gitu. Nah, kalau yang virus ini yang paling sering ya, ada hepatitis A, B, C, D, E. Nah, hepatitis A itu yang paling sering karena penularannya adalah fekal oral. Jadi jangan pernah stigma aduh ya Allah. Jangan pernah stigma kalau pasien hepatitis A itu temannya HIV dan lain-lain karena itu adalah penyakit fekal oral gitu. Terus hepatitis B itu baru yang teman-teman kawan-kawannya HIV, B, C, D, E. Sisanya virus lain bisa virus adenovirus, enterovirus, Epstein-Barr virus, ada banyak ya gitu. Terus kalau bakteri bisa Salmonella tifoid ya. Tifoidnya itu bisa ke hepar gitu. Karena tadi misalnya dia awal tifoid kan pasti dia diare juga. Terus dikasih Imodium buat menghambat peristaltik usus, akhirnya dia bisa masuk ke dalam usus, dia bikin perforasi, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke hepar. Karena yang nanti dijelasin ya, mungkin ada vena porta hepatica gitu ya. Jadi kalau dari pencernaan itu, dia ada vena khusus untuk ke hepar, namanya vena porta hepatica gitu. Terus sisanya ya, parasit paling sering, Entamuba histolytica, Plasmodium pada malaria gitu. Jadi dia ada BAB darah, datang dengan keluhan kuning. Apakah dia hepatitis? Iya. Apakah hepatitis virus? Belum tentu. Ternyata ada BAB darah, ternyata fesesnya ada amuba. Ternyata dia adalah abses hepar amuba. Jadi di sini tuh berpikirnya luas ya, hepatitis tuh ada banyak penyebab. Apalagi hepatitis yang karena obat nih sering banget, terutama pada pasien TBC ya, gitu. Terus ini udah dibahas tadi ya. Nanti kalau pada pasien hepatitis itu yang ditakutkan kenapa harus diobati karena heparnya itu tidak bisa tumbuh lagi. Ketika sel hepar itu nekrosis dan rusak, dia akan menjadi jaringan ikat sehingga bisa terjadilah neoplasma atau sirosis tergantung gen daripada sel heparnya itu. Ini hepatitis A yang tadi fekal oral, transport ke liver, panas, ikterik, masa inkubasinya 18-20 hari. Ada fase ikterik, ada fase penyembuhan, ada yang relapse sering kambuh, ada yang kolestatik, ada yang fulminan. Fulminan ini bisa menyebabkan kematian ya. Jadi dia hepatitis A, tapi OTPT-nya 1000 gitu misalnya. Terus ada gangguan ginjal juga, itu udah bisa menyebabkan kematian. Rawatnya ICU ya. Ini yang dicek adalah IgM anti-HAV. Nice to know aja penata laksanaannya, karena kita farmakoterapi ya. Nggak ada antivirus spesifik ya untuk hepatitis A.
gitu. Dia ya simptomatik istirahat, terus kita cek. Kalau misalnya waktu pembekuannya itu sudah memburuk, ya itu berarti yang tadi fulminan. Umur penderitanya berapa, bilirubinnya berapa, gitu. Terus kadang ada dikasih imunomodulator ya, atau dikasih kurkuma hepatoprotektor. Nah, yang selanjutnya adalah hepatitis B. Hepatitis B itu 15-180 hari, panjang ya inkubasinya, gitu. Cara transmisinya ya produk darah, terus HD, terus pekerja kesehatan, dan lain-lain, terus HIV, dan lain-lain, tato gitu ya. Terus tahap awal ya, ini dibaca aja sih, hepatosit diinfeksi oleh hepatitis B virus, gitu. Terus si hepatositnya mengeluarkan INF alfa, dan 25 alfa oligogenilat sintase ya, sehingga dia melindungi hepatosit yang sehat menghambat sintesis virus. Tapi kalau seandainya itu sudah habis, tidak ada lagi, atau sintesis virusnya lebih cepat dari perlindungannya, terjadilah si infeksi tadi, hepatitis B. Nah, fase-fasenya ini ada banyak, ada imunotoleransi, di imunonya masih toleran, konsentrasi virus dalam darah tuh banyak ya, masih dilindungi. Yang positif itu adalah HBeAg, HBsAg-nya meningkat. Kalau imunoaktif itu adalah dia sudah SGOT-nya meningkat gitu, HBV-nya udah mulai turun gitu, HBeAg-nya masih ada tapi kadang nggak ada gitu. Kalau residual itu HBsAg-nya udah mulai turun dan SGOT SGPT-nya normal. Tanda gejala nggak spesifik ya. Nah, ini ada hepatitis B core IgG-nya, terus ada HBsAg yang paling sering ya. Kita cek ini kapan pada saat meningkat, tapi next to know aja. Nah, terapinya itu adalah INF alfa, timosin vaksinasi. Nah, kalau antivirusnya ada lamivudin sama adenovir. Vaksin boleh, vaksin hepatitis B ya, gitu. Terus ini vaksin hepatitis B. Dosisnya ya, misalnya pada saat melahirkan atau 15 hari setelah kontaminasi seksual potensial. Atau misalnya kita petugas medis terus kesentuh jarum hepatitis B, itu pakainya yang horizontal ini dosisnya. Gitu. Ini vaksinasi kombinasi ya, prognosisnya buruk ya. Itu hepatitis C hampir sama kayak hepatitis B. Ini faktor resiko dibaca aja. Terus sirosis berat ya yang harus dicek tadi gitu. Hepatitis D agak jarang ya, tapi seringnya pada homoseksual atau biseksual, sama tanda-tandanya sama, komplikasinya sama, pemeriksaan labnya hepatitis non infeksi. Nah, ini yang berhubungan dengan farmakoterapi. Jadi kalau pertama hepatitis alkoholik ya. Bisa fatty liver, bisa hepatitis alkoholik sehingga menghasilkan sirosis gitu. Obat-obatnya sama ya, kurkuma. Pokoknya ya simptomatik. Kalau sudah rusak kita nggak bisa melakukan apapun gitu. Nah, ini adalah drug-induced hepatitis. Ini sering banget terjadi, terutama pada pasien TB, ya. Contohnya ini adalah PCT ya. PCT bisa pada dosis tinggi 160 mg per kilogram berat badan per hari, ya. Bergantung pada kadar glutathione sama pengguna alkohol. Glutathione itu sering kalau ada orang yang pakai suplemen buat putih. Nah, itu glutathione. Gitu. Itu sebenarnya glutathione itu sebenarnya adalah antioksidan yang paling tinggi yang diproduksi oleh hepar kita sendiri gitu. Nah, ini bisa melindungi gitu. Terus ini adalah obat-obat TB terutama isoniazid ya.
menyebabkan peningkatan dalam 8 minggu. Makanya kalau misalnya kita mau mulai pengobatan TB, kita cek OTPT dulu. Nanti setelah pengobatan setiap dia kontrol, kita cek lagi. Gitu. Dan ada keluhan apa enggak. Biasanya kalau dia induce, 2 minggu dia pakai OAT, dia muntah-muntah kuning. Gitu. Halotan, rifampicin, sama ya. Nah, gimana kalau misalnya terjadi hepatitis drug induced, terutama pada pasien TBC? Kita cek OTPT, kita beri hepatoprotektor, boleh. Terus kita berikan lagi obat TB-nya dengan lepas-lepasan. Jadi kan biasanya yang lainnya fixed drugs combination ya, udah dari rifampicin, isoniazid, etambutol, pyrazinamide gitu ya. Nah ini kita kasihnya lepasan, rifampicin sendiri, etambutol sendiri, pyrazinamide sendiri, isoniazid sendiri. Kita kasih dari mulai yang non hepatotoksik dulu, baru kita tambahkan pelan-pelan si rifampicin sama isoniazidnya tadi. Gitu ya. Dah, oke. Gimana? Kira-kira ada yang mau tanya tentang pencernaan sama hepar ini? Kita sambil absen ya. Dinda Rashidah Fatihah. Hadir, Bu. Oke. Raka Alamsyah. Umi Aulia. Hadir, Ibu. Raka hadir, Bu. Oke. Dwi Lestari. Hadir, Bu. Oke. Sebentar ya, masih loading ini. Oke. Sarah Permata ada ya? Sarah Permata. Oke, ini udah di absen semua ya. Gimana? Terakhir sebelum kita tutup ada yang mau nanya? Ibu izin mau tanya, Bu. Ya. Ibu, maaf, saya belum dipanggil. Enggak apa-apa. Tadi saya manggil acak aja. Udah di absen sih yang lainnya yang saya udah lihat namanya. Izin bertanya, Bu. Maaf, Ya. Bu. Saya ada, cuman lagi di kamar mandi, Bu. Sarah Permata. Nah, iya udah. Saya udah lihat namanya. Oke. Gimana tadi yang mau nanya? Itu misalkan apa, Bu? Misalkan ada pasien nih, Bu. Kebanyakan kan ketika di bayi ketika MPASI, ya kan? Ini orang tua pasien itu mau mengganti susu dengan formula, tapi yang ada jadi diarenya terjadi diare, Bu. Misalkan diarenya itu bisa sampai 6 kali dengan fesesnya itu yang
cair. Biasanya kalau kayak gitu tindak lanjutnya apa yang dilakukan ya, Bu? Diare itu bisa banyak ya. Paling sering tuh kalau ganti susu formula tuh karena dia intoleransi laktosa. Tapi kalau susu formulanya juga yang natriumnya tinggi, bisa juga karena dia diare osmotik. Ya berarti kalau anak-anak kan udah ketahuan tuh jelas penyebabnya ya, diganti susu formula. Berarti ya kita cegah dehidrasinya, kita bawa ke rumah sakit, mungkin diinfus dan lain-lain, sambil kita perbaiki flora normalnya, zinc, lakto B. Nanti biasanya kita pakai dulu susu lamanya dia. Kalau emang pengen banget ganti ke susu baru ya, kalau misalnya emang nggak ada urgensi untuk ganti ke susu yang baru, pakai aja susu yang lama. Tapi kalau ternyata dia pakai ini nih misalnya nggak naik-naik atau matanya jadi bengkak gitu, kita bisa kembali ke susu yang lama, dicampur sedikit-sedikit ke yang baru takarannya gitu. Semakin lama yang baru susu yang barunya tuh lebih banyak supaya perutnya toleransi gitu. Nanti kalau seandainya dia sudah biasa gitu kan, biasanya sih dia nggak diare lagi gitu. Gitu. Kira-kira gimana? Tapi kadang banyak Bu pasien orang tua pasien tuh pakai antibiotik aja Mbak, katanya biar cepet berhenti. Apakah emang perlu antibiotik ketika seperti keadaan seperti itu gak Bu? Enggak. Jadi anak kecil tuh bahaya ya, antibiotik tuh dia bisa mengganggu penyerapan nutrisinya karena flora normalnya tuh mati gitu. Anak kecil kan flora normalnya belum banyak. Terus kalau kita kasih antibiotik yang masif gitu, misalnya dia diare doang gitu, tanpa ada keluhan lain yang perlu antibiotik, nanti anaknya satu BAB-nya nggak lancar ya, dia keras BAB-nya. Terus habis itu penyerapan nutrisinya juga nggak bagus gitu. Dan belum lagi anak kecil itu kan sering banget alergi oleh antibiotik ya gitu. Jadi paling kalau mau ya kita edukasi, kita jelasin. Apalagi kalau habis ganti susu atau udah jelas dia intoleransi laktosa, yang mana intoleransi laktosa itu biasanya disebabkan oleh rotavirus. Nah ya berarti ya yang kita obatin itunya gitu. Kita jelasin nanti kalau anaknya tiba-tiba BAB-nya keras gimana, kalau misalnya tumbuh kembangnya nggak bagus gimana penyerapannya gitu kan. Sebenarnya flora normal itu kan dibutuhkan ya untuk membentuk vitamin D gitu. Kira-kira gimana, bisa diterima? Baik Bu, terima kasih. Ya gitu. Gimana, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja dulu pertemuan hari ini. Ini materi udah selesai semua. Paling minggu depan nanti kita kisi-kisi ya sebelum ujian gitu. Sama nanti maju tugas tapi setelah kisi-kisi aja. Oke? Kalau gitu kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.